Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, seperti biasanya ya, saya akan memberikan atau mereview sebuah website yang membahas tentang pinjaman online dan solusi mengenai pinjaman online maupun telat atau gagal bayar seperti itu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen supaya saya terus mengupdate yang terbaru tentang pinjaman online ya. Seperti itu. Oke, di sini langsung saja. Ini curhatan mereka yang tiba-tiba terima dana dari pinjol ya. Oke, di sini ya pembahasannya yaitu yang tiba-tiba terima dana dari pinjol yang tidak tahu apa-apa ya. Tahu-tahunya terima dana dari pinjol seperti itu. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita simak video berikut. Oke, di media sosial Twitter ramai soal transfer dana yang tiba-tiba masuk ke rekening ya dari PT ya. Dalam forum di situs SKDA Sadar Karya Dunia Akhirat, sebelum yayasan yang membantu persoalan utang berbunga, PT ini menjelaskan perusahaannya adalah perusahaan transfer dana. Kisah tentang transferan dana misterius itu dituturkan oleh seorang aktivis satwa liar di Kalimantan bernama Indira Nurul Komariah. Dari penuturannya, Indira menerima uang sejumlah 1.511.000. Saya tiba-tiba ditransfer uang dengan nilai tersebut dari Trako. Setelah googling ternyata ini pinjaman online, padahal saya nggak pernah apply itu menerima pinjaman apa-apa, ujar beliau. PT Trako memang bukan perusahaan pinjaman online. Perusahaan hanya berperan sebagai penyedia jasa transfer dari pinjol ke debitur. Indra pun sudah menerima konfirmasi terkait hal tersebut dari pihak Trako. Ternyata juga merupakan perusahaan penyedia transaksi antar mata uang. Pihak dari Trako sudah hubungi aku untuk menjelaskan masalah ini. Trako itu perusahaan transfer dana dan transaksi yang masuk ke aku kemarin dilakukan oleh WC ini aplikasi untuk kirim uang ke mata uang yang berbeda, kata beliau. Beberapa waktu sebelum Indira menerima transfer secara tiba-tiba, Indira memang baru saja membagikan nomor rekeningnya dalam rangka penggalangan dana buku anak Indonesia. Indira pun menduga uang yang dikirim padanya berasal dari luar Indonesia dan penyalurannya melalui Trako. Jadi sepertinya ada yang donasi ke rekening aku dari luar negeri dan orangnya tidak konfirmasi atau bisa juga salah kirim, ungkap Indira. Saat dihubungi, Indra belum bisa memberikan konfirmasi lebih lanjut setelah dirinya mendatangi pihak bank untuk memastikan dikira bonus gaji, namun masih ada juga orang lain yang menerima dana tiba-tiba dari Trako dan ada tagihan dari pinjol meski dirinya tidak bisa meminjam ya. Kisah itu dituturkan oleh yang mengalaminya langsung, warga Majalengka bernama Zakir Al-Fatih ya. Pertama, saya juga tiba-tiba ada masuk 500.000, saya kira bonus gaji, saya pakai saja jadinya. Waktu lihat rekening koran, ternyata dari pinjol, ungkap beliau yang mengalami kejadian itu pada tahun 2020 lalu ya. SMS tagihan pun masuk ke telepon Zakir. Rupanya tagihan itu berasal dari pinjol Aku Laku. Zakir diharuskan membayar uang sejumlah 605.000. Zakir mengaku jika dirinya memang pernah meminjam ke Aku Laku, tapi untuk transaksi berbeda. Zakir sendiri yakin dirinya tidak mengajukan pinjaman ke pinjol seperti itu. Masuk ke aplikasi Aku Laku tapi saya nggak pinjam ke Aku Laku, ujar beliau. Sampai tutup rekening beberapa waktu lalu, seorang pengusaha kuliner dan busana bernama Deliana yang tiba-tiba diharuskan membayar tagihan dari pinjol yang aplikasinya tidak pernah dia install. Kasus ini dilaporkan oleh Deliana ke Polda Metro Jaya ya. Itu pada Sabtu 8 Mei 2021 karena menurut Deliana dia sudah melapor ke OJK dan Satgas Waspada Investasi, namun tidak ada respon. Dan juga artis pun turut mendampingi dia
dalam proses pelaporan. Setelah beberapa hari, mulailah saya ditagih untuk membayar sejumlah uang yang muncul di aplikasi tersebut. Dengan foto ID saya menjadi bahan mereka mengancam saya, ungkap Deliana di Instagramnya ya. Deliana pun bingung bagaimana perusahaan pinjol yang bersangkutan bisa mengetahui data privatnya. Ia pun sampai menutup rekeningnya karena takut menerima dana dari pinjol lagi. Awalnya hanya 3 aplikasi, setelah saya transfer ada dana masuk lagi ke rekening saya, dan begitu seterusnya sampai saya putuskan untuk memblokir rekening saya, pungkas Deliana. Pinjol-pinjol yang berurusan dengan Deliana diantaranya Dana Masyarakat, Modal Penting Pro, Harta Mudah, Uang Karib Pro. Debt Collector pun berikan pengancaman akan menyebarluaskan data Deliana di dunia maya ya. Oke, di sini untuk pihak aparatur untuk pihak aparat menyatakan pihak polisi ini sedang membidik 3.000 perusahaan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Pihaknya pun akan bekerja sama dengan OJK atau Jasa Keuangan dalam prosesnya. Kita tahu sebaran lokasi pelaku ini bisa mencakup berbagai daerah. Input pun juga disampaikan ke wilayah-wilayah agar turut serta dalam penindakan. Oke, di sini kita bisa mengambil kesimpulan dan di sini kita bisa melihat ya bagaimanakah yang ada hikmahnya atau tidaknya dari cerita ini ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin menggunakan aplikasi pinjaman online, sebaiknya harus benar-benar meneliti dan meriset dan untuk keperluan yang tidak banyak ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat.